Selamat siang. Yang kami hormati Ibu Erita Astrid, STMS, dan yang kami banggakan teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan CGR dengan judul Teknik Peramalan Beban untuk Sistem Tenaga Listrik, Tantangan Penelitian dan Survei. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Pergaulan Nenggolan, di sini sebagai moderator sekaligus presentator, dan teman saya. Saya Sudirman Sidaputar. Baik, dan satu lagi yang tidak bisa hadir, Muhammad Ramadan. Baiklah, kami mulai presentasinya. Di sini ada untuk identitas jurnalnya, judul Teknik Peramalan Beban untuk Sistem Tenaga Listrik, Tantangan Penelitian dan Survei. Selanjutnya nama penulis Nakas Ahmad, Yazid Gadi, Muhammad Adnan, dan An Mansur Ali. Nama jurnal ada IEEE Access. Tahun terbit Juli 2022. Volume 37 dan halaman dari 55 sampai 90. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk memperkirakan kebutuhan listrik di masa mendatang dengan akurasi tinggi dan kesalahan kecil untuk memberikan daya pelepasan beban tanpa gangguan dan bebas kepada konsumen. Selanjutnya ada hipotesis, yaitu model peramalan hybrid atau ganda memberikan solusi yang lebih optimal. Selanjutnya ada kerangka berpikir, dimulai dari peramalan beban, lanjut ke pembelajaran mesin atau machine learning, dilanjutkan ke pelepasan beban, lalu ke kesalahan rata-rata akar kuadrat, dan rata-rata kesalahan persentase absolut. Lalu ada metode penelitian menggunakan teknik machine learning, deep learning, dan artificial intelligence. Slide selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya, kepada Sudirman, dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Prediksi beban listrik membutuhkan akurasi, presisi, dan sering memeriksa perubahan parameter. Para peneliti telah meneliti berbagai model ML, DL, dan AI untuk meningkatkan efisiensi teknologi perakiraan yang dikembangkan. Maka ulasan ini telah membahas studi tentang metode tunggal dan metode hybrid. Cakrawala waktu mengenai berbagai teknologi peramalan beban telah disajikan berdasarkan berbagai model prediksi yang didaftarkan untuk analisis komparatif SVM dan ANN, dan model terkait telah terbukti bermanfaat karena skema ini menunjukkan peluang yang lebih baik untuk mendapatkan popularitas sistem tenaga di mana prediksi tentang permintaan beban memiliki persentase kesalahan yang kecil. Persentase kesalahan telah dibandingkan dengan menggunakan pengukuran statistik untuk memilih metode terbaik untuk peramalan rutin tertentu. Pada peramalan beban listrik, nilai MAP, metode Deep Learning STLFRNN sebesar 0,0535. Nilai MRE dan RMSE masing-masing adalah 2,92 dan 6,99. Untuk metode integrate
SAE dan DLM berbasis DL, dan metode encoder otomatis SLH-DIP. Pada kasus prediksi kecepatan angin, nilai RMSE dan MRE untuk metode Boosted Regression Tree atau BRT berbasis DL dan Wavelet Threshold Denoising Recurrent Neural Network, metode Adaptive Neurophagy Interference System atau WTD RNN ANFIS adalah 0,1389 dan 0,6516. Untuk metode hybrid, rata-rata nilai MAP dan RMSE adalah 0,5071 dan 0,0486. Untuk metode BNN berbasis ANN dan metode integrasi sistem wavelet dan GNN GAF atau GNN WGAF. Pemrosesan operasi statistik dan penambahan data beban atau faktor ekonomi dapat mendekati nilai STLF menjadi MTLF atau LTLF. Keakuratan model prediksi tunggal dan hybrid dapat dianalisis dengan kriteria evaluasi seperti MAE, MAPE, dan RMSE. Nilai ramalan dapat diperbaiki dan dibuat akurat dengan model prediktif tunggal serta integrasi model tunggal. Indeks analis kesalahan FCM lebih baik, sedangkan akurasi universal adalah FRBS. Peramalan time series dapat dilakukan dengan metode statistik. ARM dan ARIMA adalah yang terbaik untuk investigasi statistik dan deret waktu dinamis masing-masing. Hasil dari model prediktif hybrid seperti SVM dan ANN jauh lebih baik daripada model prediktif peramalan tunggal. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya lanjutkan. Di slide berikutnya ada kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihannya itu, yang pertama dari segi topik, mengangkat judul penelitian yang menarik. Lalu untuk isi untuk metode penelitiannya itu menggunakan teknologi peramalan yang sesuai, dan untuk isi memberikan penjelasan secara rinci. Namun ada juga kekurangannya, yaitu menggunakan gaya bahasa yang sulit dipahami dan bahkan tidak ditemukan sebagian unsur penelitian seperti populasi dan sampel. Terdapat istilah dan singkatan yang baru dan sulit, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memahami isi secara keseluruhan. Sekian presentasi CGR dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah saat penyampaian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.